membahas topik yang serius namun penting. Kalian tahu nggak sih 3K itu apa? 3K itu adalah keselamatan, kesehatan, kerja. Nah, di sini aku mau bahas keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila. Yuk ikutin aku! Kalian tuh harus tahu dulu nih apa sih itu K3. Oke, jadi K3 itu singkatan dari kesehatan keselamatan kerja, di mana merupakan sebuah upaya untuk melindungi sivitas akademika di lingkungan Universitas Pancasila, di mana kita sedang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, termasuk ada mahasiswa, dosen, dan staf-staf, di mana untuk melindungi mereka dan menjaga keselamatan mereka dari lingkungan pekerjaan. Nah, di mana hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Nah, ingat gak sih kemarin setelah kita membahas apa itu K3K? Nah, sekarang kita akan membahas langkah-langkah menjaga K3K di area lingkungan kampus. Nah, kita bisa mulai dengan mengidentifikasi adanya potensi bahaya. Nah, misalnya apa sih bahaya apa aja? Nah, jadi bisa dari bahaya fisik seperti lantai kamar mandi yang licin, lift yang berbahaya, ataupun tindakan yang kita lakukan apabila terjadi kebakaran, dan pentingnya menjaga kesehatan di lingkungan kampus seperti adanya kelelahan akademik, stres, ataupun hal yang lain. Nah, di antara hal tersebut kita pentingnya untuk mengidentifikasi hal-hal tersebut untuk menjaga keselamatan dan kesehatan kerja di area lingkungan kampus. Yang pertama, mari kita bahas tentang kebersihan kamar mandi dan bahaya kamar mandi yang licin. Yang pertama, gunakan alas kaki yang tidak licin dan anti-slip ya. Yang kedua, apabila lantai terasa licin, segera laporkan ke petugas kebersihan atau enggak bisa dipakaikan papan peringatan. Yang ketiga, jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan, karena kebersihan itu sebagian dari iman. Lift adalah fasilitas yang sangat penting di kampus kita. Di sini kalian bisa lihat kapasitas lift hanya untuk 6 orang. Jika nanti kalian datang lebih dari 6 orang, tunggu lift berikutnya karena untuk menghindari over capacity di lift kita. Yang kedua, kalian jangan bermain-main di lift ya, dan jangan loncat-loncat di sini. Oke, kita bisa lihat di dalam. Jika nanti ada keadaan darurat, kalian jangan panik. Tekan tombol pemberitahuan di sini. Kalian jangan mencoba buka pintu lift ini sendiri ya. Tunggu bantuan dari petugas keamanan. Ketika alarm kebakaran berbunyi, hal yang harus pertama lakukan itu tetap tenang dan jangan panik. Jadi yang harus lakukan itu pertama, sebelum api membesar, padamkan dengan menggunakan apar. Yang kedua itu, instruksikan mahasiswa dan staf untuk menyelamatkan diri lewat pintu darurat. Yang ketiga, segera matikan panel listrik gedung. Yang keempat, berkumpul di titik yang sudah ditentukan. Yang kelima, jika api semakin membesar, segera hubungi petugas pemadam kebakaran. Apabila terjadi gempa dan kebakaran, hindari lift untuk menyelamatkan diri sendiri. Dengan mengikuti prosedur keselamatan ini, kita semua bisa mengurangi resiko cedera dan menyelamatkan semua orang di kampus.
kesehatan seperti stres akademik, kelelahan, dan waktu istirahat tidak seimbang tidak hanya relevan untuk mahasiswa saja, tapi juga penting untuk karyawan di kampus. Bagaimana sih caranya agar tubuh kita tetap fit dan tidak stres di akademik? Yang pertama, kita harus olahraga. Kenapa harus olahraga? Dengan berolahraga kita bisa menghilangkan stres dan juga tubuh kita tuh jadi lebih segar. Yang kedua, pola makan yang sehat seperti makan sayur-sayuran, pokoknya makanan-makanan yang seimbang. Yang ketiga, ada menjaga pola tidur yang cukup dan tidak begadang. Dalam menjalankan prosedur K3 tadi, mahasiswa, dosen, dan staf-staf di kampus dapat menjalankan aktivitas lingkungan kerja secara aman dan produktif, dan juga dapat meningkatkan kinerja kerja jangka panjang.